Drama panas. Timnas Indonesia U16 hancurkan Vietnam 5-0 di Piala AFF U16. Kejutan tak terduga yang bikin geram. Drama rotasi pelatih. Nova Arianto fokus Timnas U16, PSSI berburu asisten baru. Untuk Shin Tae-yong, keputusan mengejutkan. Erick Thohir minta promosi 4 bintang Timnas U16. Nova Arianto, tahan dulu, jangan terburu-buru. Shin Tae-yong kejutkan dunia. Akan panggil bintang Manchester City ke Timnas Indonesia. Langkah cepat PSSI dibutuhkan. Tim Cahil terpukau. Timnas Indonesia raih pujian dari legenda sepak bola Australia, bangkitnya Garuda di kancah internasional. Harga pasaran Tristan Goojger bikin terkejut, 5 kali lipat lebih mahal dari Justin Hubner. Siap gabung Timnas Indonesia? Rahasia sukses Nova Arianto. Catatan khusus pelatih Timnas U16 yang bawa Garuda Asia raih posisi ketiga Piala ASEAN 2024. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Drama panas. Timnas Indonesia U16 hancurkan Vietnam 5-0 di Piala AFF U16. Kejutan tak terduga yang bikin geram. Media Vietnam Soha tampak sangat kecewa setelah Timnas Indonesia U16 melibas Timnas Vietnam U16 dengan skor telak 5-0 dalam perebutan posisi ketiga Piala AFF U16 2024. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Rabu sore. Menurut Soha, hasil ini sangat di luar dugaan bagi Timnas Vietnam U16. Timnas Vietnam U16 memasuki Piala AFF U16 2024 dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka berambisi untuk merebut gelar juara setelah sebelumnya di edisi 2022 hanya berhasil menjadi runner-up grup. Keyakinan mereka semakin tinggi setelah mengawali laga grup B dengan kemenangan besar 15-0 atas Brunei Darussalam U16. Vietnam U16 pun berhasil keluar sebagai juara grup B dan melaju ke semifinal. Di babak semifinal, Vietnam U16 berhadapan dengan runner-up grup C, Thailand U16. Vietnam sempat memimpin 1-0 lewat gol Dau Hong Pong di menit ke-52. Namun mereka harus menerima kenyataan pahit setelah Thailand U16 berhasil membalikkan keadaan. Gol kemenangan Thailand dicetak oleh Chaiwat Ngonma pada menit ke-93. Kekalahan ini membuat Timnas Vietnam U16 harus berjuang untuk posisi ketiga melawan Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 juga turun ke laga ini setelah kalah 3-5 dari Australia U16 di semifinal. Vietnam U16 merasa yakin bisa mengalahkan Timnas Indonesia U16. Pertandingan berlangsung sengit hingga akhirnya Zaha Big Holy membuka keunggulan bagi Timnas Indonesia U16 pada menit ke-45. Tak lama kemudian di masa injury time babak pertama, skuad asuhan Nova Arianto menambah keunggulan menjadi 2-0. Pada babak kedua, bukannya membaik, Vietnam U16 justru semakin terpuruk. Mereka kebobolan 3 gol tambahan dari Timnas Indonesia U16, yakni melalui gol kedua Zaha Big Holy dan 2 gol dari Daniel Afrido. Dengan demikian, Timnas Indonesia U16 menang telak 5-0 dan berhasil meraih posisi ketiga Piala AFF U16 2024. Soha menulis dalam artikelnya, terus-menerus melakukan kesalahan, Timnas Vietnam U16 mengalami hasil yang luar biasa melawan Indonesia. Mereka menambahkan bahwa hasil ini sangat mengejutkan banyak supporter dan menegaskan bahwa para pemain muda di bawah asuhan Tran Minh Chien perlu meningkatkan kemampuan mereka sebelum berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Drama rotasi pelatih. Nova Arianto fokus Timnas U16, PSSI berburu asisten baru. Untuk Shin Tae-yong, keputusan mengejutkan.
Rotasi pelatih, Nova Arianto fokus timnas U16 dan PSSI cari asisten baru untuk dampingi Shin Tae-yong. Keputusan mengenai posisi Nova Arianto di staf kepelatihan timnas Indonesia kini diserahkan sepenuhnya kepada Shin Tae-yong oleh PSSI. Karier Nova berada di persimpangan jalan setelah menunjukkan performa cukup baik di Piala ASEAN U16 2024. Nova Arianto, putra dari pelatih legendaris Sartono Anwar, telah dipercaya menangani timnas U16 Indonesia setelah 4,5 tahun menjadi asisten Shin Tae-yong. Dalam Piala AFF U16, Coach Nova menampilkan kebolehannya dengan membawa timnas U16 tampil impresif menggunakan dua formasi berbeda. Matt Baker dan kawan-kawan mudah beradaptasi dengan formasi 3 back dan 4 back, tidak seperti tim sebelumnya yang kaku dengan formasi 4-3-3. Hasil di Surakarta juga cukup memuaskan dengan timnas berhasil mencapai semifinal dan berpeluang meraih peringkat ketiga. Garuda Muda berhasil memuncaki fase grup dengan 3 kemenangan meyakinkan melawan Singapura, Filipina, dan Laos. Meski mendapat kartu merah pada semifinal, Raihan Apriansyah dan tim tetap memberikan perlawanan sengit terhadap tim Kanguru. Berakhir dengan skor 3-5 meski bermain dengan 10 orang selama 1 jam terakhir, yang membuat Nova mendapat respek dari para netizen sepak bola Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah kini saatnya Nova fokus menjadi pelatih kepala. Shin Tae-yong akan memimpin Indonesia selama 7 tahun dengan kontraknya berakhir pada 2027. 7 tahun menjadi asisten pelatih bisa jadi periode yang sangat lama dan berpotensi menghambat perkembangan Nova sebagai pelatih. Dalam wawancara dengan bolasport.com, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan situasi kontrak Nova. Kalau ditanya kontraknya Nova, dia sudah dikontrak di tim U16, ujar Sumarji. Untuk posisi asisten pelatih timnas Indonesia senior, itu tergantung kebutuhan dan permintaan Shin Tae-yong. Kalau Shin Tae-yong bilang tidak, maka tidak. PSSI juga diharapkan melakukan rotasi pelatih atau tour of duty bagi pelatih lokal Indonesia untuk menyerap ilmu dari Shin Tae-yong. Setelah turnamen ini selesai, Nova akan memimpin timnas U16 ke kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada bulan Oktober. Pada waktu yang sama, timnas senior juga akan melakoni rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini PSSI perlu bijak dalam menentukan staf baru Shin Tae-yong dari kalangan pelatih lokal. Erick Thohir minta promosi 4 bintang timnas U16. Nova Arianto, tahan dulu, jangan terburu-buru. Erick Thohir ingin 3-4 pemain timnas U16 Indonesia promosi, Nova Arianto bilang tunggu dulu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan keinginannya untuk mempromosikan 3-4 pemain dari timnas U16 Indonesia ke timnas U20. Keinginan ini disampaikan setelah timnas U16 Indonesia kalah di semifinal Piala ASEAN U16 2024 dari Australia. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN mengapresiasi perjuangan tim asuhan Nova Arianto meski harus kalah 3-5 dari Australia. Garuda Asia tetap menunjukkan perlawanan hebat walaupun bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28. Mochammad Mirza sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di babak pertama, namun akhirnya tak mampu menahan serangan Australia di babak kedua. Kita sebenarnya tidak kalah, hanya saja bola itu bundar dan kita terkena kartu merah, ujar Erick Thohir. Ini adalah masa depan tim nasional yang sedang kita bangun. Saya melihat ada 3-4 pemain yang bisa menjadi pelapis di U20. Namun pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, menyatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru mempromosikan para pemainnya. Hal ini diungkapkan Nova setelah timnas U16 Indonesia mengalahkan Laos di laga terakhir grup A Piala ASEAN U16 2024. Nova menjelaskan bahwa belum ada komunikasi antara dirinya dengan pelatih timnas senior Shin Tae-yong maupun pelatih timnas U20 Indra Syafri. Mengenai komunikasi dengan Coach Shin atau Coach Indra, kami belum melakukannya karena saat ini fokus kami masih di AFF, kata Nova.
Selain itu, kondisi Coach Shin juga belum sepenuhnya pulih. Kami juga tidak ingin terburu-buru mempromosikan pemain ke U19, U20, atau senior. Harapannya mereka dapat mengambil banyak pengalaman dari AFF ini. Nova menambahkan bahwa para pemainnya masih perlu diuji lebih lanjut setelah Piala ASEAN U16 2024. Timnas U16 Indonesia masih memiliki satu ajang lagi, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada bulan Oktober mendatang. Kualifikasi AFC U17 2025 adalah kesempatan bagi mereka untuk lebih matang, tambah Nova. Dengan begitu, saat mereka naik level ke U19, U20, dan U23, mereka sudah siap secara fisik, mental, dan teknik. Shin Tae-yong kejutkan dunia. Akan panggil bintang Manchester City ke Timnas Indonesia. Langkah cepat PSSI dibutuhkan. Shin Tae-yong berani panggil Gabriel Han-Wilhoff-King yang gabung Manchester City ke Timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong akan memanggil Gabriel Han-Wilhoff-King yang baru saja bergabung dengan Manchester City ke Timnas Indonesia? PSSI perlu bergerak cepat untuk memproses naturalisasi gelandang berusia 18 tahun ini. Jika terlambat, Gabriel Han-Wilhoff-King bisa saja direkrut oleh timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta. Perlu diketahui, Gabriel Han-Wilhoff-King hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia adalah salah satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan oleh Bima Sakti untuk memperkuat skuad di turnamen tersebut. Selain Gabriel, 3 pemain lainnya adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim, dan Amar Brkic. Namun, pada akhirnya hanya Welber Jardim dan Amar Brkic yang dapat memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya sudah memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Han-Wilhoff-King dan Chow Yun Damanik gagal bergabung karena mereka masih harus menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi yang memakan waktu lama membuat Gabriel dan Chow Yun tidak dapat diproses lebih lanjut karena Piala Dunia U17 2023 sudah di depan mata. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U17 pada 15 Agustus 2023 di Jakarta. Cuma itu proses naturalisasi bisa enggak prosesnya sampai November. Itu sudah mepet lanjutnya. Hampir setahun setelah pernyataan Bima Sakti tersebut, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Han-Wilhoff-King. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Han-Wilhoff-King telah direkrut oleh Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Gabriel Han-Wilhoff-King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama 2 tahun, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya @FabrizioRomano. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Gabriel Han-Wilhoff-King bermain bersama tim senior Manchester City. Dengan potensi ini, apakah Shin Tae-yong siap mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain yang satu ini? Tim Cahill terpukau. Timnas Indonesia raih pujian dari legenda sepak bola Australia, bangkitnya Garuda di kancah internasional. Legenda sepak bola Australia kirim pujian untuk Timnas Indonesia. Legenda Timnas Australia, Tim Cahill, mengakui perkembangan pesat yang dicapai Timnas Indonesia. Di bawah arahan Shin Tae-yong, Indonesia telah mencapai babak baru dalam sepak bola. Mereka akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan siap menghadapi tim kuat di Asia. Selain itu, skuad Garuda baru saja menunjukkan performa solid dengan mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas U23 Indonesia juga mencatat prestasi dengan melaju jauh di Piala Asia, meskipun akhirnya mereka gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah di babak play-off. Semua pencapaian ini menandakan kebangkitan sepak bola Indonesia yang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata.
Tim Cahil memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan ini. Menurutnya, kerjasama antara klub dan pemerintah sangat penting untuk memajukan sepak bola Indonesia. Cahil menekankan pentingnya akademi sepak bola sebagai pondasi untuk membangun timnas yang kuat. Saya rasa hal terpenting dalam sepak bola yang juga saya diskusikan dengan pemerintah adalah mengenai rasa lapar akan sepak bola, ujar Cahil dalam wawancara dengan Bola Sport. Akademi juga akan terbantu. Mantan pemain Everton ini juga menambahkan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat saat ini. Timnas senior dan kelompok umur mampu menunjukkan kualitas mereka di ajang internasional. Kondisi ini akan memacu generasi selanjutnya untuk mencapai pencapaian yang sama, menjadikannya posisi yang krusial. Seberapa bagus timnas U23 Indonesia di Piala Asia menunjukkan harapan besar bagi pemain muda, baik laki-laki maupun perempuan, serta bagi tim utama lanjutnya. Cahil juga menilai bahwa pemain keturunan Indonesia memiliki peran penting di timnas. Mereka yang mendapatkan pelatihan di Eropa membantu perkembangan sepak bola Indonesia di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Dia percaya bahwa kombinasi ini ditambah dengan penyelenggaraan liga yang lebih maju akan membawa Indonesia semakin maju. Akan banyak pemain dengan garis keturunan Indonesia yang bermain di Belanda dan kini mulai bermain untuk Indonesia. Juga liga dengan 18 tim dan 8 pemain asing akan membantu perkembangan ini, tutup Cahil. Harga pasaran Tristan Goojzer bikin terkejut, 5 kali lipat lebih mahal dari Justin Hubner. Siap gabung timnas Indonesia? Adu harga pasaran pemain keturunan Indonesia Tristan Goojzer yang ternyata 5 kali lipat lebih mahal dari Justin Hubner. Harga pasaran pemain keturunan Indonesia Tristan Goojzer dibandingkan dengan Justin Hubner kini tengah menjadi sorotan. Ternyata nilai pasar Tristan Goojzer 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Justin Hubner. Nama Tristan Goojzer menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air setelah dia mengunggah Instagram story yang menunjukkan dirinya sedang berada di Bali, Indonesia. Banyak yang berharap Goojzer sekaligus mengurus proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia mumpung berada di Indonesia. Pemain ini dianggap sangat potensial untuk dinaturalisasi. Lahir pada 2 September 2004, Goojzer bermain sebagai bek kanan, namun ia juga mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Meski masih berusia 19 tahun, lulusan Akademi Almere City ini memiliki pengalaman bermain yang cukup impresif. Ia telah bermain secara reguler bersama Ajax Amsterdam U21 dan tim senior, serta memiliki pengalaman bermain di timnas Belanda U16 dan U18. Kematangan permainan Tristan Goojzer terlihat dari nilai pasarannya yang sangat tinggi meski masih muda. Berdasarkan data Transfermarkt pada Selasa, nilai pasaran Tristan Goojzer mencapai 34,76 miliar. Angka ini jauh berbeda dengan pemain timnas Indonesia lain di posisi dan usia yang sama seperti Justin Hubner yang memiliki harga pasaran 6,08 miliar. Dengan nilai pasaran yang 5 kali lipat lebih tinggi, Tristan Goojzer menjadi investasi jangka panjang yang berharga untuk masa depan timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya berhasil, Goojzer berpotensi berduet dengan Justin Hubner di lini pertahanan Garuda. Kehadiran Goojzer juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat area kanan pertahanan timnas Indonesia yang saat ini masih menjadi titik lemah. Jika semua berjalan lancar, kedatangan Tristan Goojzer bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat timnas Indonesia dan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Rahasia sukses Nova Arianto. Catatan khusus pelatih timnas U16 yang bawa Garuda Asia raih posisi ketiga Piala ASEAN 2024. Piala ASEAN U16 2024, catatan Nova Arianto untuk pemain timnas U16 Indonesia. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, memberikan catatan khusus mengenai performa timnya.
Skuad Garuda Asia berhasil meraih posisi ketiga di Piala ASEAN U16 2024 dengan kemenangan telak 5-0 di Stadion Manahan, Solo, mengakhiri perjalanan mereka dengan gemilang. Dari 5 pertandingan yang mereka jalani, Zahabi, Gholi, dan rekan-rekannya hanya mengalami 1 kekalahan. Hasil ini cukup memuaskan meskipun kekalahan dari Australia disebabkan oleh kesalahan sendiri yang membuat mereka harus bermain dengan 10 pemain. Nova Arianto menyatakan bahwa sejak awal dia tidak menetapkan target khusus. Ajang ini digunakan untuk mencoba semua pemainnya membangun pondasi timnas masa depan dan mempersiapkan mereka secara maksimal. Dari awal saya tidak memberikan target khusus kepada pemain. Timnas U16 ini adalah generasi baru untuk tim nasional di masa depan, jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman mereka, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 45 tahun ini mencatat beberapa poin dari permainan timnya selama turnamen. Menurutnya, kesalahan individu masih menjadi masalah utama yang menyebabkan penalti dan kartu merah. Kita harus bisa mengontrol pertandingan dan mengatur ritme. Kesalahan-kesalahan individu yang tidak perlu harus menjadi pelajaran bagi mereka, ujarnya. Nova juga memaklumi kesalahan yang dilakukan pemainnya dalam beberapa situasi, mengingat ini adalah turnamen internasional pertama bagi mereka. Membawa nama negara di ajang internasional tentu bukan hal yang mudah. Timnas U16 ini terdiri dari pemain yang baru pertama kali bertanding di level internasional dan mengenakan seragam Garuda. Tentu tidak mudah, tapi saya bersyukur pemain bisa menikmati setiap pertandingan yang dijalani. Dari pertandingan awal melawan Singapura hingga laga terakhir melawan Vietnam, pemain menunjukkan proses yang luar biasa, ujarnya. Nova Arianto optimis dengan masa depan timnas U16 dan percaya bahwa pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi mereka. Dengan pembelajaran dari turnamen ini, diharapkan mereka akan semakin matang dan siap menghadapi tantangan di masa depan.